Apa? Dengan mengakui bahwa ini dasarnya dari Allah, bukan karena yang lain, karena memang maunya Allah. Kita kan kadang-kadang mohon maaf, kalau misalnya ada sesuatu yang menimpa diri kita, apalagi dari orang, lalu menimpa diri kita, lalu kita suka menyalahkan orang. Atau misalnya kita punya sesuatunya hilang, lalu kita tak terima. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Bahkan kadang-kadang mohon maaf, di dalam diri kita, di dalam hati kita suka ada perasaan begini. Kenapa kok Allah kasih ujian ke saya bertubi-tubi ya? Kenapa kok Allah memberikan cobaan kepada saya beruntun ya? Kenapa kok Allah begini? Kenapa kok Allah begitu? Seolah-olah apa yang menjadi takdir dari Allah kita tidak terima dengan ikhlas. Itu yang sering terjadi. Maka untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang ikhlas, harus banyak latihan. Maka orang ikhlas itu biasanya sabar. Tapi kalau seandainya orang yang tidak sabar, itu menunjukkan dia tidak ikhlas. Contoh, misalnya ada ibu-ibu di daerah Bojonegoro, ibu-ibu melihat suaminya tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia pengen suaminya begini. Yang terjadi suaminya begitu. Yang hari kerjaannya mancing mulu suami. Ada kayak begitu? Ada. Ya, tiap hari kerjaannya mancing. Padahal orang mancing itu gak bisa mancing orang mancing. Cebur. Kita memang begini, suami kita memang begitu. Dalam kondisi yang seperti itu, kadang-kadang kita diuji kesabaran kita. Wah, suami saya begini. Saya kadang-kadang mohon maaf dia. Tahu saya begini suami kita. Kita sendiri. Kalau kita sendiri yang pilih suami kita kayak begitu, ya nikmatin tuh sambil didoain. Dan ibu tahu ini ada sebuah kisah. Ada syekh di Saudi, di Arab. Itu ditelepon sama lagi ada acara pengajian, tapi lewat telepon. Lalu ibu itu nanya, dia ceritakan keluh kesah suaminya itu mabuk-mabukan, suaminya itu begini, nggak mau sholat, macam-macam. Lalu kita menanya sama syekhnya, bagaimana saya menghadapi suami saya yang begini? Lalu syekhnya tanya, ibu masih cinta sama suami ibu? Saya masih cinta sama suami saya. Kalau ibu masih cinta sama suami ibu, sekarang ibu sering-sering doain suami ibu. Saya sudah doain, jangan pernah putus asa, terus doain suami ibu. Sudah selesai kayak begini, yang sudah selesai kayak gini, itu kira-kira 1 atau 2 tahun kemudian, istrinya ini ketemu sama Syekh. Kata istrinya itu dia, Syekh masih ingat saya sudah lupa siapa ya? Saya yang 2 tahun yang lalu telepon Syekh menanyakan tentang masalah saya terhadap suami saya. Yang suami saya itu suka ngomong-ngomong kagak menjalankan perintah Allah, gak mau sholat. Oh iya, saya ingat. Dia ingat tuh karena masalahnya spesifik. Sampai itu istrinya itu tadi mau bunuh diri karena stres mikirin suaminya yang kayak begitu. Lalu saya nanya, bagaimana sekarang kabar suami? Kenapa? Suami saya sekarang Masya Allah, orang tadi
untuk melaksanakan sholat subuh. Dia orang yang paling rajin ibadahnya sekarang di masjid. Dia orang yang senantiasa sekarang berbuat kebaikan, sholatnya tidak pernah lupa, berbagi dengan orang lain tidak pernah lupa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya, alhamdulillah kalau memang itu terjadi sama suami. Ini artinya apa? Ketika kita mendapatkan musibah cobaan model kayak begitu, jangan pernah putus asa terhadap firman Allah. Terus doakan. Mau suami kita, mau anak kita, doakan dulu. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang seperti itu. Tapi kalau hidayah itu sudah datang kepada mereka, Masya Allah, itu semangat ibadahnya akan luar biasa. Saya ingat